Dan sekarang kami sudah tersambung melalui telepon dengan analis ketahanan energi atau analis energy security Dirgo Purbo. Selamat sore Pak Dirgo. Selamat sore, apa kabar? Terima kasih untuk waktunya. Pertama, apa komentar Pak Dirgo tentang pengumuman ini, khususnya mengenai angka-angka yang disepakati untuk kisaran premium solar LPG 12 kilo dan juga termasuk semen tadi turun Rp3.000 per sak. Ya, intinya kalau harga minyak, ini kan harga BBM ini kan refleksi daripada implikasi terhadap vertical integration harga crude oil. Nah, yang persoalan kalau harga dari premiumnya turun 6.600 pada harga crude oil delivery pada bulan Februari 47 atau $46, bahkan awal Maret itu udah mendekati 44. Seharusnya pada harga minyak segitu, harga BBM itu sekitar Rp5.000 per liter. Oke, dan kalau melihat harga sekarang, ini praktis sudah hampir tidak ada bedanya sebelum 18 November 2014, kenaikan dari 6.500 ke 8.500 pada waktu itu. Betul, tidak ada signifikansinya. Karena pada waktu itu juga harga minyak kan pada $100, cenderung menurun, tapi pada saat yang bersamaan kita menaikkan harga 6.500 ke 8.500. Nah, sekarang justru harga drop ke sampai $46 per barrel ini, sementara harga BBM-nya 6.600. Nah, kita jadi pertanyaan kan ini, apakah ini masih kategori subsidi atau tidak? Tapi kalau dihitung secara komersial, ekonomi komersialnya, memang harganya ketemunya di sini. Yang krusial itu kan intinya Indonesia sudah menjadi net oil importer. Jadi kita ketergantungan import BBM dari luar. Jadi kalau disetting dengan harga berapapun ya kita harus ambil. Oke. Lalu mengenai harga crude oil tadi yang Anda kemukakan, ini turun sampai sudah di bawah $50 per barrel untuk pengiriman Februari. Ini apa yang Anda lihat penyebab atau fenomena apa di balik ini semua? Intinya semuanya ada karena nomor satu kan Amerika sebagai konsumer energi terbesar di dunia. Mereka sekarang dengan program Grand Strategy Energy Security-nya itu sudah mendevelop shale oil. Kemudian ada tambahan beberapa produksi di Gulf Coast-nya. Di satu sisi di daerah kawasan Timur Tengah itu ada penjualan di daerah Irak antara Irak Utara itu ada produksi sekitar 200-300 ribu barrel itu dijual secara istilahnya tuh obral besar-besaran. Jadi itulah yang mengakibatkan harga minyak jadi turun drastis. Di samping itu juga ada pertumbuhan ekonomi dari Cina dengan Eropa ini tidak begitu sangat signifikan. Inilah akibatnya menjadi ada oversupply. Ada yang melihat ini adalah perang ekonomi antara US dan Rusia. Apa tanggapan Pak Dirgo? Kalau saya melihatnya ini suatu ekonomi ini kan paralel dengan penyediaan energi. Energi ini kan sumbernya minyak. Nah, kalau minyak ini sudah dikontrol oleh negara-negara industri, ya mereka yang tinggal mempermainkan kan. Mereka yang mempunyai cadangan. Mereka yang mempunyai cadangan terbukti di seluruh dunia, terutama Amerika dan Cina. Amerika itu bisa kontrol produksi negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah. Ini kan agak bau-bau semacam keanehan. Bahwa OPEC biasanya ketika harga minyak itu turun, dia otomatis Arab Saudi saya bilang nih OPEC ini artinya Arab Saudi. Itu otomatis biasanya langsung mereduksi produksinya. Nah, kok sekarang malah mempertahankan. Semua negara OPEC mempertahankan produksinya. Bahkan sekarang berlomba-lomba untuk tidak mematuhi kuota yang diberikan oleh OPEC semata-mata karena setiap negara itu ingin mendapatkan devisanya. Tidak ada yang compliance dengan kesepakatan OPEC itu. Baik.
Terima kasih untuk analisanya, Pak Dirgo, analis ketahanan energi atau Energy Security Dirgo Purbo. Dan sekarang sudah bergabung bersama kita juga melalui sambungan telepon, yakni Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, yakni Ibu Eni Sri Hartati. Selamat sore, Bu Eni. Iya, Pak Rap, Mas Rap Tangkuban. Iya, selamat sore. Selamat sore, terima kasih untuk waktunya. Pertama, apa tanggapan Eni soal pengumuman ini? Iya, jadi tentu ini juga agak mengejutkan buat kita gitu, karena belum lama harga BBM dinaikkan, tiba-tiba sekarang diturunkan untuk kedua kalinya dalam hitungan yang sangat pendek gitu. Ya. Itu yang pertamanya. Yang kedua adalah dampak dari kenaikan harga BBM ini cukup luar biasa ya. Semua harga kebutuhan pokok meningkat. Nah, persoalannya adalah ketika kemarin harga telah diturunkan, ini tidak ada efek secara signifikan terhadap penurunan harga barang-barang secara umum. Nah, prediksi kami juga setelah ini diturunkan sekali lagi, bahkan ini kan sudah sama dengan harga November kemarin sebelum dinaikkan, ini betul. Kita tidak mungkin berharap bahwa harga-harga itu kembali seperti semula, Mas Raf. Tidak bisa kita berharap kembali ke sebelum 18 November. Betul, persoalannya adalah karena struktur pasar hampir semua komoditas kita ini kan tidak sehat, sehingga terjadi yang namanya price rigidity gitu aja, kekakuan harga. Jadi ada untuk kasus penurunan harga ini sangat kaku untuk mengikuti, untuk turun, tetapi begitu naik ini sangat fleksibel. Nah, jadi ini juga yang harus kita pahami, satu kondisi di dalam struktur pasar kita gitu. Pasar ini terjadi hampir semua komoditas, tidak hanya di beras atau di hanya kebutuhan pokok gitu kan, bahkan di komoditas industri juga seperti itu. Nah, ini yang mestinya juga menjadi bahan pertimbangan pemerintah, bahwa kita tahu ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi ya, bahwa pemerintah tidak boleh mengambil untung dalam bisnis minyak ini untuk masyarakat, tetapi juga ini kan persoalan harga, ini kan fluktuatif. Jadi sekarang memang turun, bahkan mungkin ada beberapa yang memprediksi hampir menyentuh 40 US per barel gitu. Tetapi ini kan juga masih mengambang gitu loh. Artinya kita juga tidak tahu penurunan ini sampai berapa lama dan nanti juga terjadi kenaikan kembali. Nah, sementara pemerintah kemarin kan sudah menetapkan subsidi tetap. Nah, kalau nanti harga ini kembali, apakah pemerintah juga akan menaikkan kembali? Nah, pertanyaannya ketika BBM diturunkan, ini tidak mempengaruhi secara signifikan harga untuk turun, tetapi pasti nanti ketika naik itu akan naik kembali gitu loh. Nah, ini kan juga harus menjadi suatu bahan pertimbangan secara komprehensif gitu, karena kita ini nggak sekali ini, Mas Raf. Jadi kita ingat waktu eranya Pak SBY ini kan harga BBM dinaikkan 2 kali dan juga diturunkan. Nah, begitu setiap kenaikan itu pasti menimbulkan dampak inflatori yang di luar ini ya rasional, tetapi begitu diturunkan nggak pernah ngefek gitu. Bahkan efek terhadap kenaikan daya beli masyarakat juga tidak terlalu signifikan, yang karena disebabkan karena terjadi kekakuan harga untuk turun tadi gitu. Nah, menurut kami sebenarnya sekarang BBM turun, ini kan ada ruang Pertamina untuk mendapatkan keuntungan. Nah, asalkan realokasi atau keuntungan dari BBM ini justru dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja Pertamina, ini kan justru masyarakat mendapat keuntungan. Misalnya salah satunya ketika BBM untuk dari sisi BBM untung, nah ini kan kesempatan Pertamina juga untuk tidak menaikkan LPG gitu kan, dan juga kesempatan pemerintah untuk tidak menaikkan TDL gitu kan. Nah, jadi kan ini kan jadi kompensat yang bisa dimanfaatkan atau dinikmati oleh masyarakat.
Jadi sekarang kondisinya ketika BBM diturunkan tetapi TDL naik, LPG naik. Oke. Nah, ini kan jadi percuma buat masyarakat gitu. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Mbak Eni. Sayang sekali waktu kita sudah habis sampai di sini. Itu dia Direktur sekaligus Ekonom Indef Mbak Heni Sri Hartati yang bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Dan demikianlah breaking news pengumuman kebijakan penurunan harga BBM bersubsidi. Sekali lagi premium di Rp6.600 per liter, solar Rp6.400 per liter, berlaku per 19 Januari 2015 atau Senin pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Saya Ralf Tabu Bolon, breaking news kami tutup sampai di sini. Selanjutnya akan ada Metro Sore bersama rekan Putri Aini Tias. Sampai jumpa.